Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Hari ini akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, nama saya Jasmine Diazepin, absen 18. Perkenalkan, nama saya Dela Putri Novanda, absen 7. Saya Keisha Dianugrahani, absen 21. Saya Rania Hasnafadia, absen 30. Apa aja yang bakal kita bahas? Yang pertama, ada pengertian tentang global warming atau pemanasan global, yaitu peristiwa peningkatan suhu pada atmosfer bumi yang ditimbulkan oleh efek rumah kaca. Lalu, saya akan membahas tentang penyebab terjadinya pemanasan global. Yang pertama, itu ada penebang hutan atau deforestasi. Kita tahu kalau misalnya tuh hutan itu bisa membuat karbon dioksida menjadi oksigen. Sedangkan kalau hutan kita ataupun pepohonannya ditebang ataupun dibakar, itu otomatis kita nggak bakal bisa yang namanya menghirup udara oksigen segar lagi, dan akan menjadi karbon dioksidanya akan terperangkap di atas atmosfer yang akan menangkap panas matahari lebih berat. Dan itu bisa termasuk dalam gas rumah kaca. Lalu yang kedua, ini sangat berdampingan sama hidup kita, pasti itu polusi berkendaraan bahan bakar yang bensin. Nah, kita pasti pernah lihat dalam asap-asap kendaraan itu yang abu-abu ataupun hitam, itu tuh karena ada karbon dioksida. Balik lagi, sebelum itu gas-gas di atmosfer yang dapat menangkap panas matahari disebut gas rumah kaca. Nah, yang termasuknya itu ada yang tadi yang awal karbon dioksida, nitrogen dioksida, metana, dan freon itu SF6, HCF, sama CFC. Nah, kenapa sih polusi kendaraan? Tadi kan udah masuk tuh ke dalam si karbon dioksidanya yang merupakan gas, karena yang merupakan masuk ke dalam gas rumah kaca, di mana karbon dioksida itu adalah gas yang paling tinggi buat di rumah kaca. Jadi bisa menangkap efek rumah kaca, jadi kita di bumi tuh makin lebih panas. Apalagi tadi kalau misalnya pohonnya itu udah ditebang, otomatis bakal lebih panas banget. Selanjutnya ada yang ketiga, pembakaran sampah secara berlebihan. Nah, ini tuh sama sih, kayak selalu berdampingan terus. Apalagi contoh yang gampangnya itu, kayak kita di sekolah. Di sekolah itu pasti kita sering banget tuh, kayak sebelum jam 12 atau pas ya balik sekolah, pasti ada tuh kayak asap-asap yang mengganggu banget kan. Nah, sebetulnya asapnya itu mengganggu ya tadi karena karbon dioksida, dan juga apalagi kalau yang dibakar sampahnya itu kayak sampah rumah tangga kayak botol plastik ataupun berbahan plastik gitulah ya. Gitu. Apa sih? Karena nanti dia juga bisa, selain karbon dioksida, dia juga dapat yang namanya gas metana tadi, yaitu CH4. Dan itu CH4 masuk dalam si gas-gas rumah kaca. Jadi bisa menangkap lagi panas dari matahari itu. Jadi makin panas lagi. Dan yang terakhir itu penggunaan si CFC yang berlebihan. CFC atau klorofluorokarbon, yaitu bahan kimia senyawa yang diproduksi untuk berbagai peralatan rumah tangga. Kalian kayak misalnya tuh AC, pendingin kulkas, nah yang bikin dingin itu dari si freonnya atau si CFC-nya yang bikin dingin. Kelima, yaitu asap pabrik yang terakhir. Nah, asap pabrik ini sama kayak asap kendaraan sama asap pembakaran sampah. Warna abu-abunya tuh abu-abu putih, bahkan bisa jadi hitam. Ini berbahaya karena mengandung karbon dioksida sama karbon monoksida nih. Sama gas metana juga, tadi yang kayak di pembakaran sampah sama di asap kendaraan. Metana yang berbahaya pada pabrik berpotensi menyebabkan berbagai masalah pada kesehatan manusia. Selain bikin panas, asap pabrik itu juga bikin kesehatan kita tuh jadi menurun, kayak misalnya gangguan pernapasan, terus juga polusi udara, gitu, lingkungannya jadi tercemar. Sekian, lanjut. Kemudian ada dampak dari pemanasan global. Nah, yang pertama itu ada perubahan iklim dan cuaca. Pemanasan global mengakibatkan terjadinya perubahan iklim dan cuaca di berbagai penjuru dunia. Perubahan siklus musim di berbagai wilayah bumi akan mengalami perubahan atau menjadi tak tentu. Contohnya perubahan musim hujan yang berkepanjangan atau musim kemarau yang berkepanjangan. Yang kedua ada es kutub utara dan selatan mencair. Sebagian besar area kutub utara dan selatan tertutup oleh es yang dapat memantulkan cahaya matahari. Pemanasan global akan membuat es ini di kutub utara dan selatan mencair. Nah,
Jika es kutub utara dan selatan mencair, bukan hanya air yang kian meninggi, tapi juga berbagai binatang yang hidup di kutub utara dan selatan akan kehilangan habitatnya. Lanjut ada permukaan laut yang menaik. Es yang mencair dari kutub utara dan selatan akan mengalir menuju laut. Pada akhirnya, permukaan laut akan semakin tinggi, kemudian membuat area daratan di permukaan bumi semakin kurang, dan pulau-pulau terkecil pun terancam punah. Kemudian ada ekologis terganggu. Pemanasan global berdampak besar bagi semua makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuhan. Aktivitas manusia yang mengakibatkan pemanasan global akan membuat banyak hewan melakukan migrasi ke tempat lain. Tumbuhan-tumbuhan di suatu daerah bisa hilang atau mati karena iklimnya sudah tidak sesuai dengan habitat aslinya. Kemudian ada krisis pangan. Perubahan iklim dan peristiwa cuaca ekstrim adalah dua alasan di balik meningkatnya kelaparan dan gizi buruk secara global, karena lautan menjadi semakin asam. Sumber daya laut yang dikonsumsi miliaran orang terancam, contohnya ikan. Tekanan panas dapat membuat sumber air dan padang rumput untuk pengembalan hewan pun berkurang, sehingga menyebabkan penurunan hasil panen dan memengaruhi hewan ternak. Kemudian ada lapisan ozon menipis. Lapisan ozon merupakan lapisan yang menyeliputi bumi sehingga tidak terkena radiasi langsung dari sinar matahari. Dampak dari kerusakan lapisan ozon ini adalah sinar matahari yang langsung mengenai kulit manusia. Sinar ultraviolet yang langsung mengenai kulit dapat mengakibatkan penyakit kulit hingga kanker kulit. Kemudian ada krisis air bersih. Hal ini disebabkan oleh penguapan pada air di dalam permukaan tanah sehingga air bersih akan sulit didapatkan. Karena saat air di dalam tanah itu menguap, hal yang terjadi bukan hanya tanah yang mengering, tapi serapan atau penyimpanan air yang di tanah itu akan mengering juga. Kemudian ada peristiwa alam ekstrim. Pemanasan global pun berdampak pada meningkatnya peristiwa alam ekstrim seperti banjir, badai besar, dan tsunami. Seiring kian meningkatnya peristiwa alam ekstrim ini, jumlah masyarakat yang menjadi tunawisma karena kehilangan tempat tinggal juga pun meningkat. Kemudian ada hujan asam. Hujan asam merupakan jenis hujan dengan pH di bawah 5,6. Secara alamiah, hujan bersifat asam atau memiliki pH sedikit di bawah 6 karena CO2 di udara yang larut dengan air hujan memiliki bentuk sebagai asam lemah. Kemudian dampak lain dari hujan asam itu seperti tumbuhan terancam mati karena epidermis yang ada di tumbuhan itu terkikis. Kemudian hewan-hewan juga terancam mati akibat peningkatan karbon dioksida. Kemudian ekosistem air juga bisa rusak. Terus hujan asam ini membawa dampak penyakit juga. Selanjutnya ada cara mencegah atau mengatasi pemanasan global. Terdapat beberapa cara. Yang pertama itu hemat energi di rumah. Sebagian besar listrik dan panas kita itu dihasilkan dari batu bara, minyak, dan gas. Gunakan lebih sedikit energi dengan meminimalkan kebutuhan memanaskan dan mendinginkan suhu. Beralih ke bola lampu LED dan peralatan listrik hemat energi. Mencuci pakaian dengan air dingin atau menjemur cucian Anda alih-alih menggunakan mesin pengering. Jadi usahakan kita menghemat energi di rumah kita. Yang tadinya kita terlalu sering menggunakan energi, mulailah untuk dikurangi sedikit demi sedikit. Yang kedua ada perbanyak makan sayur. Mengonsumsi lebih banyak sayuran, buah, gandum utuh, legum, kacang-kacangan, dan biji-bijian, serta lebih sedikit daging dan susu. Dapat secara signifikan menurunkan dampak lingkungan Anda. Memproduksi makanan nabati umumnya menghasilkan lebih sedikit emisi gas rumah kaca dan membutuhkan lebih sedikit energi, tanah, dan air. Yang ketiga adalah jalan kaki, bersepeda, atau naik transportasi umum. Jalan raya akan dipenuhi kendaraan yang mayoritas menggunakan bahan bakar solar atau bensin, kayak mobil pribadi gitulah. Nah, dengan berjalan kaki atau bersepeda, itu daripada menggunakan kendaraan bermotor ini, akan mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus meningkatkan kesehatan dan kebugaran Anda. Untuk jarak yang lebih jauh, pertimbangkan untuk naik kereta atau bus. Jadi kita meminimalisir penggunaan bahan bakar solar dan bensinnya ini. Jadi kayak lebih baik naik kendaraan umum. Selain itu, apabila memungkinkan, cobalah berbagi tumpangan.
Yang keempat, buang lebih sedikit makanan. Saat membuang makanan, Anda juga membuang sumber daya dan energi yang digunakan untuk menanam, memproduksi, mengemas, dan mengangkutnya. Lalu ketika membusuk di tempat pembuangan sampah, makanan menghasilkan gas metana, gas rumah kaca yang kuat. Jadi gunakan apa yang Anda beli dan buatlah kompos dari sisa makanan. Yang kelima ada mengurangi, gunakan kembali, perbaiki, dan daur ulang. Atau yang biasa kita kenal 3R, reduce, reuse, recycle. Peralatan elektronik, pakaian, dan barang-barang lain yang kita beli menyebabkan emisi karbon di setiap titik produksinya, mulai dari ekstraksi bahan mentah hingga pembuatan dan pengangkutan barang ke pasar. Untuk melindungi iklim kita, beli lebih sedikit barang, belanja barang bekas, perbaiki apa yang Anda bisa, dan daur ulang. Yang keenam ada menanam pohon atau reboisasi. Pohon-pohon yang kita tanam di halaman rumah, sekecil apapun halamannya, udah pasti tuh bakalan berperan untuk menetralisir CO2 di udara, sekaligus menyegarkan dan menyehatkan kita. Jika sebagian besar warga bumi melakukannya, akan memberikan manfaat yang sangat signifikan untuk reduksi CO2 di udara dan pada akhirnya pemanasan global dapat diredam. Lanjut, hasil kesepakatan dunia. Yang pertama, ada IPCC adalah sebuah panel antar pemerintah yang terdiri dari ilmuwan dan ahli dari berbagai disiplin ilmu di seluruh dunia. Tugasnya menyediakan data-data ilmiah terkini yang menyeluruh, tidak berpihak, dan transparan mengenai informasi teknis, sosial, dan ekonomi yang berkaitan dengan isu perubahan iklim, termasuk informasi mengenai sumber penyebab perubahan iklim, dampak yang ditimbulkan, serta strategi yang perlu dilakukan dalam hal pengurangan emisi, pencegahan, dan adaptasi. Yang kedua, Protokol Kyoto atau Kyoto Protocol adalah sebuah perjanjian internasional yang dimaksudkan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh industri dunia yang harus dicapai pada tahun 2012. Idealnya, hasil dari Protokol Kyoto adalah terjadinya pengurangan emisi gas di bawah level yang terukur pada tahun 1990. Perjanjian tersebut juga mencakup negara berkembang, di mana industrialisasi sedang berkembang pesat dan karena itu menghasilkan sejumlah besar gas rumah kaca. Yang ketiga, United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC adalah kesepakatan internasional tentang penanganan perubahan iklim. Kesepakatan yang biasa disebut Konvensi Perubahan Iklim ditetapkan pada 1992 sebagai salah satu hasil konferensi tingkat tinggi bumi di Rio de Janeiro, Brazil. Tujuan UNFCCC adalah menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di lapisan udara pada tingkat yang tidak membahayakan sistem iklim global. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.